Pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh harus banget ya punya ide yang benar-benar orisinil? Seolah-olah kalau mau sukses itu kita harus jadi penemu, mulai dari nol gitu. Tapi, gimana kalau saya bilang pemikiran kayak gitu tuh salah besar? Nah, ketakutan semacam ini loh, yang mikir, semua ide bagus sudah diambil orang, itu bisa bikin kita stuck. Tapi gimana kalau ternyata kunci suksesnya itu bukan soal menciptakan sesuatu yang 100% baru, tapi justru tersembunyi di depan mata kita. Tepatnya, di dalam kesuksesan orang lain. Ya bener banget. Coba deh kita lihat. Banyak banget bisnis paling sukses di dunia itu, mereka nggak menciptakan roda dari awal. Nggak sama sekali. Mereka justru ambil roda yang udah ada. Terus ditambahin feature, disempurnain, dirombak, sampai jadi sesuatu yang jauh lebih keren. Nah inilah yang namanya seni evolusi cerdas. Oke, jadi ayo kita bedah bareng-bareng mitos soal orisinalitas ini. Kita bakal bongkar sebuah strategi yang nggak cuma udah terbukti berhasil, tapi juga bisa jadi semacam senjata rahasia buat siapapun yang mau berkembang tanpa harus pusing-pusing jadi penemu yang radikal. Coba deh, renungin kutipan ini sebentar. Nggak ada yang 100% baru. Artinya, setiap ide cemerlang yang ada sekarang itu pasti dibangun di atas ide-ide yang udah ada sebelumnya. Nah, ini dia pondasi dari metode yang bakal kita bahas, yang bisa jadi bakal mengubah cara Anda melihat inovasi selamanya. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Kita akan bahas sebuah metode yang namanya mungkin kedengaran familiar banget buat kita. Tapi percayalah, maknanya dalam dunia bisnis itu powerful banget. Selamat datang di Strategi ATM. Eits, jangan salah sangka dulu ya, ini bukan mesin anjungan tunai mandiri. ATM di sini itu singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi. Ini tuh semacam pendekatan cerdas, di mana kita belajar dari yang terbaik, kita ambil apa yang udah terbukti jalan, terus kita kasih sentuhan unik kita sendiri, biar jadi beda dan jadi milik kita. Terus, kenapa sih metode ini bisa seampuh itu? Nah, ini dia alasannya. Pertama, risikonya jadi jauh lebih kecil kan? Soalnya idenya udah terbukti laku di pasar. Kedua, kita bisa masuk ke pasar lebih cepat, karena nggak perlu mulai dari nol. Dan yang paling penting nih, kita bisa hemat banyak banget biaya riset dan pengembangan yang biasanya mahal banget itu. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara pakainya di dunia nyata? Gampang! Kita akan bedah resep 3 langkahnya. Ini benar-benar sederhana, praktis, dan serius deh, siapa aja bisa coba. Jadi, ini dia 3 pilar utamanya. Amati, tiru, dan modifikasi. Yuk, kita kupas tuntas satu persatu. Oke, langkah pertama, amati. Coba deh pasang topi detektif Anda. Misi Anda itu mengamati. Tapi, ini bukan cuma sekedar kepo sama kompetitor ya. Ini tuh investigasi mendalam. Apa sih yang mereka lakuin? Gimana caranya? Dan yang paling penting, kenapa strategi itu berhasil buat mereka? Nah, perhatiin deh baik-baik. Kita nggak cuma ngeliatin apa yang mereka lakuin dengan benar loh. Justru harta karunnya itu seringkali tersembunyi di ulasan pelanggan yang jelek dan di kelemahan-kelemahan mereka. Yap, setiap keluhan itu adalah peluang emas yang lagi nunggu buat Anda garap. Lanjut ke langkah kedua, tiru. Nah, ini nih yang sering banget disalahartikan. Penting banget buat dicatat, ini bukan soal menjiplak logo atau desain produk mentah-mentah ya, bukan. Ini lebih ke mereplikasi sistem yang ada di baliknya. Semacam blueprint atau cetak biru kesuksesan mereka. Jadi intinya apa? Anda itu kayak ngambil jalan pintas yang cerdas. Dengan meniru proses yang udah terbukti berhasil, Anda bisa ngelewatin fase trial and error yang bikin pusing dan tentunya hemat waktu dan uang. Siapa sih yang nggak mau? Dan sekarang, kita sampai di langkah yang paling penting, paling krusial. Modifikasi. Disinilah keajaiban terjadi. Ini panggung Anda buat bersinar, buat menyuntikkan DNA unik Anda, dan mengubah sesuatu yang tadinya bagus, jadi luar biasa. Lewat modifikasi inilah, Anda bisa mengklaim ide itu jadi milik Anda. Modifikasi itu jawaban dari pertanyaan paling penting. Kenapa pelanggan harus milih saya, bukan yang lain? Nah, inilah saus rahasia Anda, faktor pembeda Anda di pasar. Oke, teori doang kan nggak cukup ya. Buktinya harus ada di dunia nyata. Dan Anda mungkin bakal kaget kalau tahu betapa banyaknya merek raksasa, bahkan sampai makanan favorit kita sehari-hari, yang sebenarnya adalah jagoan dalam menerapkan metode ATM ini. Coba kita lihat contohnya satu-satu.
Gojek, mereka ngamatin Uber, terus dimodifikasi buat pasar Indonesia dengan ojek dan jadi super app. Samsung ngamatin Apple, terus dimodifikasi dengan ngasih banyak pilihan harga dan fitur-fitur baru. Bahkan, ayam geprek pakai keju mozzarella itu kan hasil ATM dari ayam geprek biasa. Polanya selalu sama kan? Amati, tiru, terus modifikasi. Oke, tapi pasti ada yang nanya, tunggu dulu, ini batasnya di mana? Kapan sebuah inspirasi jadi penjiplakan? Nah, ini pertanyaan penting. Ayo kita perjelas garis batas etis dan hukumnya. Bedanya tuh jelas banget dan kuncinya cuma satu kata, modifikasi. Anggap aja modifikasi itu benteng pertahanan Anda yang misahin antara inspirasi cerdas dengan pencurian ide. Intinya ATM itu soal membangun di atas ide yang sudah ada, bukan cuma niru mentah-mentah. Oke, sekarang Anda udah pegang nih kerangka kerjanya. Terus gimana cara mulainya? Tenang, kita rangkum poin-poin pentingnya buat Anda. Satu hal yang perlu diingat, metode ATM ini ibaratnya equalizer dalam bisnis. Ini adalah alat dengan risiko rendah tapi potensi hasilnya tinggi, yang bikin pemain kecil pun bisa bersaing sama raksasa di luar sana. Ini semua soal kerja cerdas, bukan cuma kerja keras. Jadi, saya mau kasih tantangan kecil buat Anda. Mulai hari ini, coba deh pakai kacamata ATM Anda. Lihat sekeliling Anda. Kira-kira peluang apa ya yang sebenarnya tersembunyi di depan mata yang tinggal nunggu sentuhan modifikasi dari Anda?